pengembaliannya. Return atau pengembalian, caranya adalah tinggal bagi aja pembalian itu kan bisa diukur dengan laba atau kinerja. Laba lah, kita ambil laba, jadi laba dibagi total investasi. Nah, intinya adalah seperti ini, hitung ROI itu didapat dibagi total investasi. Kalau tahun ini kita investasi 5 miliar, nah, dapat laba berapa? Misalkan dapat laba cuma 500.000. Nah, tinggal dibagi aja 500 dibagi 5 miliar. Nah, ketemunya itu adalah nilai tingkat ROI atau return on investment. Nah, kenapa kita harus ngitung ROI? Pada umumnya setiap perusahaan investasi atau menambah investasi itu adalah ya tujuannya untuk meningkatkan laba atau kekayaan pemegang saham atau meningkatkan kinerja. Nah, seperti itu. Nah, seperti kampus kita juga menambah investasi, membuat gedung baru, membuat fasilitas baru, seperti membuat sekarang yang baru kemarin ada lab akuntansi, kemudian ada penambahan gedung baru, naikin ke atas sampai tingkat. Nah, itu kita harus dihitung. Nah, tapi kan kalau universitas itu kan lembaga, bukan profitnya, non-profit. Nah, kalau perusahaan, kalau investasi, kita harus hitung itu berapa tingkat returnnya. Investasi dari awal maupun dalam investasi berjalan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang padat investasi, nah, yang artinya mengandalkan dari investasi. Seperti perusahaan perhubungannya atau akomodasi perhotelan, itu juga itu mengandalkan investasi sangat besar, karena harus membangun tingkat hunian. Nah, itu nanti harus dihitung. Atau yang penghubungan, nah, terkait dengan armada, kalau pesawat berarti kan harus menambah pesawatnya berapa. Kalau perusahaan bis, nah, harus menambah armada bisnya. Kalau kereta api juga harus menambah jumlah lokomotifnya seperti itu. Nah, itu nanti harus kita hitung berapa tingkat pengembaliannya, apakah menaik atau meningkat dengan adanya penambahan investasi. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, nanti banyak komponen-komponen untuk menghitung ROE itu. Ada yang menyebutnya ROE, ada yang bilang juga beda ujungnya. Kalau I berarti investasi, kalau E berarti ekuitas. Oke, kita mulai dengan pentingnya analisis gabungan atau analisis bersama. Joint analysis. Analisis bersama itu maksudnya ya untuk mencari ukuran relatif dari ukuran lainnya. Jadi berapa nanti ukuran relatifnya terhadap ukuran yang lainnya. Kemudian pengembalian atas investasi modal, return on investment capital, atau pengembalian atas investasi, return on investment, merupakan analisis bersama. Jadi ROI itu merupakan bagian dari analisis gabungan atau joint analisis yang dikenal. Nah, dikenal luas, maksudnya orang-orang pada menggunakan analisis ini. Ketika dia menginvestasikan uangnya, dia menggunakan analisis ini. Jadi ini sangat dikenal di luas dan sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan. ROI juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.
Nah, nanti kalau nanti kalian membuat tugas akhir skripsi, banyak yang mengukur kinerja dengan menggunakan ROI. Nah, umumnya itu analisis pengembalian atas investasi modal itu membandingkan laba perusahaan. Jadi laba dibandingkan dengan laba atau ukuran kinerja dibandingkan dengan tingkat dan sumber pendanaan perusahaan. Jadi laba atau ukuran kinerja lainnya ya, kinerja dibandingkan berarti dibagi tingkat itu sumber pendanaan. Nah, ini sumber pendanaan berarti investasi. Nah, itu. Kemudian ROI memungkinkan untuk membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif. Jadi kita bisa membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif. Jadi nanti kalau kita mau investasi ada beberapa alternatif, nah kita bisa bandingkan. Nah, ini kembali lagi ke hukum ke hukum keuangan. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil. High risk, high return. Investasi yang lebih berisiko diharapkan dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian ROI mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk meraih keberhasilan memperoleh pendanaan, kemudian membayar kreditor, dan memberikan imbalan atau reward kepada pemilik. Nah, ini adalah kalau tingkat ROI-nya bagus, itu bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk meraih pendanaan atau untuk membayar kreditor, memberikan imbalan atau reward kepada pemilik. Imbalan atau reward kepada pemilik itu kan berarti dividen. Yang nanti dihitung dengan tingkat ROI-nya, return on investment. Jadi kalau misalkan perusahaan mengajukan kredit ke bank, minta pendanaan, nah biasa bank juga menghitung return on investment. Nah, bagaimana analisis ROI diaplikasikan? Yang pertama adalah untuk mengukur, biasa diaplikasikan untuk mengukur efektivitas manajerial. Jadi kalau manajer dalam suatu perusahaan, manajemen dalam suatu perusahaan efektif atau tidak, nah bisa kita ukur dengan analisis ROI. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengukur profitabilitas. Kemudian juga bisa diaplikasikan untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, ini berarti perencanaan dan pengendalian nanti termasuk ke budgeting. Budgeting itu kan perencanaan dan pengendalian laba. Nah, jadi ini yang biasanya analisis ROI diaplikasikan. Yang pertama untuk mengukur efektivitas manajerial. Kemudian untuk mengukur profitabilitas. Kemudian yang ketiga untuk mengukur sebagai ukuran perencanaan dan pengendalian.
Kita lihat mengukur efektivitas manajerial. Bagaimana Roy mengukur efektivitas manajerial? Nah, pada umumnya manajemen itu bertanggung jawab atas semua aktivitas usaha perusahaan. Manajemen berarti ya manajer dan seluruh jajarannya itu bertanggung jawab atas semua aktivitas usaha perusahaan. Nah, untuk mengukur efektivitas manajerial, nah kita gunakan analisis ROI karena yang paling sangat relevan. Nah, analisis ROI juga bergantung kepada keahlian manajerial, sumber daya, kepintaran, dan motivasi manajemen. Nah, jadi nanti dalam ROI itu bisa melihat keahlian manajerial, sumber daya, kepintaran, dan motivasi manajemen. Nah, kalau ROI-nya tinggi, nah berarti di dalam manajerial itu banyak para ahli, sangat ahli ya, manajernya ahli, kemudian bagian produksinya ahli, ya semuanya ahli, staf-stafnya ahli, kemudian sumber dayanya juga efektif dan orang-orang pintar di sana. Nah, itu adalah mengukur efektivitas manajer. Kemudian mengukur profitabilitas. Nah, jadi ROI juga bisa dijadikan sebagai indikator profitabilitas perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu profit, kita hitung dengan ROI. Kemudian ROI menghubungkan ukuran ringkasan utama. Nah, ringkasan utama itu keuntungan dengan pembiayaan. Jadi nanti kalau misalkan perusahaan mau menambah proyek, nah kita proyek itu biasanya dihitung dulu berapa kira-kira returnnya atau keuntungannya, kemudian dibagi dengan jumlah pembiayaan. Nah, itu untuk mengukur profitabilitas. Kemudian ROI juga mengungkapkan pengembalian atas investasi modal secara efektif dari berbagai perspektif pendanaan. Jadi kalau investasi, nah, itu dengan menganalisis ROI, kita bisa menganalisis dari perspektif pendanaan. Apakah nanti pendanaannya dengan pinjaman berarti dengan kreditor atau dengan investor. Investor berarti menambah modal. Kalau investor berarti menjual saham. Kalau dengan pinjaman bisa obligasi atau dengan mengajukan pinjaman jangka panjang. Kemudian untuk sebagai ukuran dalam perencanaan dan pengendalian. Nah, ROI ini bisa membantu para manajer dalam perencanaan. Kemudian dalam aktivitas penganggaran atau budgeting. Kemudian dalam aktivitas koordinasi, kemudian dalam mengevaluasi peluang. Nah, kalau kita mau melihat peluang, perusahaan misalkan seorang manajer mau melihat peluang, nah itu bisa menggunakan. Kemudian dalam pengendalian. Nah, pengendalian itu biasanya di akhir. Nah, di akhir itu maksudnya apabila realisasi dengan perencanaan, nah itu sesuai. Nah, kemudian kalau tidak sesuai, nah apa yang tidak sesuai, nah itu nanti harus dianalisis. Nah, berarti harus ada pengendalian supaya berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, kalau dengan ROI itu bisa membantu dalam pengendalian. Artinya nanti
ketika hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan, maka manajer bisa mengendalikan apakah proyek ini dilanjutkan atau proyek ini lebih diperhatikan atau dihentikan. Nah, itu adalah dalam pengendalian itu berarti seorang manajer apakah mau melanjutkan pekerjaan ini atau proyek ini atau mau menghentikan. Itu kita seorang manajer bisa menghitung dalam perjalanannya itu dengan menggunakan analisis ROI. Oke, itu sedikit aplikasi dari analisis ROI. Kemudian kita lihat komponen ROI. Jadi ROI itu ada beberapa komponen. Nah, umumnya itu adalah ROI itu dihitung dari laba atau income dibagi investasi modal. Nah, tapi nanti ini ada komponennya. Kemudian laba juga ada beberapa komponen. Nah, kita lihat komponen ROI. Yang pertama, definisi investasi modal. Nah, dalam investasi modal itu tidak ada ukuran yang universal atau modal yang diinvestasikan. Ukuran investasi modal yang berbeda mencerminkan perspektif pengguna laporan keuangan yang berbeda. Nah, itu adalah komponen investasi modal. Jadi investasi modal itu tergantung dari pengguna laporan keuangan, dari perspektif pengguna laporan keuangan. Investasi modal itu nanti kalau perusahaan tadi seperti perhubungan, ya investasi dalam bentuk penambahan armada. Kalau perusahaan akomodasi, ya investasi dalam penambahan tingkat hunian. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilihat dari pengguna laporan keuangan. Kemudian dari definisi investasi modal juga ada ukuran alternatif untuk investasi modal. Nah, bisa dilihat dengan aset operasi bersih atau net operating asset. Jadi ukuran ini kalau kita lihat di neraca, nah itu ada aset operasi bersih, itu bisa kita jadikan sebagai investasi modal. Kemudian dari ekuitas pemegang saham. Nah, kalau kita mau menghitung ROI juga bisa gunakan dengan komponen ekuitas pemegang saham. Jadi ekuitas pemegang saham di sini berarti sama dengan investasi modal. Dan kembali lagi ke persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kan di sini investasi, di sini pendanaan. Jadi kalau melihat total investasi ini kita bisa lihat dari ekuitas, berarti dari ekuitas pemegang saham atau dari aset operasi bersih. Nah, aset operasi bersih itu berarti aset operasi bersih, berarti tanpa liabilitas. Oke, itu jadi bisa dilihat dari dua ya, investasi alternatif dari aset operasi bersih, kita lihat bisa dari aset operasi bersih, kemudian dari ekuitas pemegang saham. Kemudian bagaimana kita melihat atau menghitung aset operasi bersih suatu perusahaan? Nah, aset operasi bersih, nah, kita lihat.
Nah, ini adalah merupakan gambaran perusahaan secara keseluruhan. Nah, aset operasi bersih atau net operating asset disebut juga RNOA ya, RNOA, return on net operating asset, pengembalian aset operasi bersih. Nah, RNOA itu mengukur efisiensi atau kinerja operasi. Nah, RNOA juga mencerminkan laba atas aset operasi bersih. Jadi kita nanti dalam komponen ROI kita juga harus menghitung RNOA, return on net operating asset. Kemudian tadi aset operasi bersih. Nah, aset operasi bersih itu kan tadi merupakan perspektif perusahaan secara keseluruhan. Nah, aset operasi bersih itu dijamakkan juga return on operating asset. Kemudian kalau kita lihat dari modal ekuitas atau common equity capital, itu juga kalau kita melihat dari ekuitas biasa, itu merupakan perspektif dari pemegang ekuitas biasa. Ekuitas biasa itu berarti pemegang saham biasa. Kan saham itu ada dua, ada saham preference, ada common stock. Nah, di sini juga dalam modal ekuitas itu kita bisa menangkap pengaruh modal leverage hutang terhadap pengembalian pemegang ekuitas. Nah, dalam menghitung ROI dengan menggunakan modal ekuitas, kita jangan menghitung hutang dan saham preferred. Jadi aset sama dengan liabilities per ekuitas. Ekuitas itu ada dua, ada preferred, ada common stock. Nah, ini jangan dihitung, dikeluarkan, ini juga dikeluarkan. Nah, jadi yang dihitung adalah ekuitas biasa. Nah, ini untuk menghitung presentasinya adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferred. Berarti saham preferred kan harus dikeluarkan, dikurangi rata-rata ekuitas biasa. Nah, ini adalah jadi laba bersih. Kalau tadi kan umumnya laba dibagi investasi. Nah, kalau menggunakan rumus yang ini modal ekuitas biasa, laba bersihnya itu harus dikurangi dulu dividen saham preferred, dikurangi dibagi rata-rata ekuitas biasa. Oke, ini adalah tadi ya komponen ROI. Ini yang dua ini adalah ukuran investasi modal secara umum. Jadi ada dua ya, ada aset operasi bersih atau net operating asset, atau menggunakan stockholder equity atau ekuitas pemegang saham. Nah, ini penjelasan dari poin-poin dari aset operasi bersih, kemudian ini adalah poin-poin dari modal ekuitas saham biasa. Nah, ini adalah alternatif dalam mengukur investasi modal. Kemudian bagaimana kita menghitung investasi modal suatu periode. Jadi suatu periode itu berarti dalam satu periode itu bisa 1 bulan, 1 triwulan, atau 1 tahun. Suatu periode. Nah,
biasanya dihitung dengan menggunakan modal rata-rata yang tersedia untuk periode tersebut. Modal yang tersedia untuk suatu periode atau periode tersebut. Kemudian tambahkan jumlah modal awal dan modal akhir yang diinvestasikan kemudian dibagi dua. Berarti pembaginya itu modal awal ditambah modal akhir kalau bahasa Indonesia jadi sama ya, modal awal modal akhir. Beginning capital ada beginning capital ditambah ending capital. Nah ini dibagi dua. Jadi rumusnya itu berarti laba earning dibagi beginning capital ditambah ending capital dibagi dua. Nah ini berarti cara menghitung suatu periode. Ini menghitung ROI suatu periode. Modal diakurat dengan rata-ratakan jumlah interim, misalnya triwulan atau bulanan. Nah, bisa modal interim itu triwulan atau bulanan. Nah ini lebih akurat ya. Dengan membuat merata-ratakan jumlah modal secara interim. Nah, misalkan secara triwulan atau secara bulanan. Kemudian tadi ada return on investment. Nah ini bagaimana menghitung return on net operating asset (RNOA). Nah pengembalian atas aset operasi bersih return on asset atau RNOA dihitung sebagai berikut. Nah ini rumus untuk menghitung return on asset, return on net operating asset atau pengembalian atas aset operasi bersih RNOA. Kalau bahasa Indonesia berarti RNOA, kalau Inggris berarti RNOA. Nah ini rumusnya. NOPAT itu adalah net operating profit after tax. Nah, net operating profit after tax dibagi NOA awal, net operating asset awal ditambah net operating asset akhir dibagi dua. Nah, itu tadi berarti sama rumusnya dengan yang tadi. Di sini tapi yang dihitung NOA-nya net operating asset, bukan ekuitas atau kapital. Ditambah ending saldo akhir net operating asset dibagi dua. Berarti kan ini NOA rata-rata ya. NOA rata-rata dalam suatu periode. Nah, ini keterangannya NOPAT itu adalah operating income after tax. Rumusnya NOPAT berarti operating income dikali 1 dikali tingkat pajak. NOA adalah net operating asset. Oke, itu komponen dari ROI. Nah, masih melihat komponen ROI, perbedaan antara aktivitas operasi dan non-operasi. Nah, ini cara melihat NOA, menghitung NOA. Dari kalau kita lihat dari balance sheet atau neraca,
caranya lihatnya seperti ini. Kalau ada operating aset dikurangi operating liabilitas, nah itu hasilnya adalah net operating asset. Kalau dari sisi pendanaan berarti financial liabilities dikurangi financial asset, hasilnya adalah net financial obligation. Nah ini ketemunya itu nanti net financial obligation ditambah stockholder equity. Nah berarti NOA itu sama dengan net financial obligation ditambah stockholder equity, SE ya, tambah stockholder equity. Nah itu perbedaan antara aktivitas operasi dan non operasi. Aktivitas non operasi berarti kan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nah di sini berarti kan financial asset, nah berarti aset keuangan. Nah itu lain dengan financial liabilities, dengan kewajiban keuangan. Nah totalnya itu adalah kewajiban bersih, kewajiban keuangan bersih. Nah ini ditambah dengan stockholder equity, itu hasilnya adalah net operating asset. Nah ini sama dengan kalau kita menghitung net working capital ya, net working capital itu sama dengan kan aset bersih, aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Kalau financial liabilities itu adalah untuk membiayai pendanaan aset operasi. Nah, kalau untuk financial aset itu adalah pendanaan untuk bukan aset operasi, nah, seperti itu. Kemudian ada istilah lagi return on common equity. Nah ini bagaimana menghitung tingkat pengembalian atas equity biasa. Nah disingkat terus return on common equity, disingkat terus. Nah itu dihitung sebagai berikut. Nah rumusnya itu adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi ekuitas awal ditambah ekuitas akhir dibagi 2. Nah equity ini berarti stockholder equity dikurangi dulu saham preferen. Nah, kenapa dikurangi saham preferen? Karena laba bersihnya juga dikurangi saham preferen. Nah, kita harus menghitung dulu ekuitas awal. Kemudian kita harus mencari data ekuitas akhir, kemudian bagi 2. Nah, semua data ini ada di laporan keuangan. Laporan keuangan seperti intinya keimbangan di neraca. Nah, ini ekuitas ini. Nah ini itu pada lain. Nah kalau di laporan keuangan biasanya dirinci lagi ada common stock, ada preference stock, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menganalisis pengembalian atas aset
operasi bersih. Tadi dengan ROI kita bisa menghitung tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Kemudian kita bisa juga menghitung pengembalian atas aset operasi bersih. Nah, berapa tingkat pengembalian dari aset operasi bersih perusahaan? Nah, return on operating asset sama dengan operating profit margin dikali operating asset turnover. Nah, operating asset turnover itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan average net operating asset. Nah, rumusnya ini. Ini adalah untuk memisahkan tingkat pengembalian atas aset operasi bersih. Jadi net operating profit after tax dibagi rata-rata NOA. Rata-rata NOA itu perhatikan tadi ini. Yang ini yang NOA. Beginning NOA ditambah ending NOA dibagi 2. Nah, itu adalah rata-rata NOA atau NOA average. Di NOA average itu adalah beginning NOA awal ditambah NOA akhir dibagi 2. Nah, itu sama dengan net operating profit after tax dibagi penjualan dikali penjualan dibagi average NOA. Nah, ini kalau di sini dihapus berarti kan sama, NOA dibagi average NOA dipindah ke sini kan. Kemudian operating profit margin itu mengukur profitabilitas operasi relatif terhadap penjualan. Operating asset turnover mengukur efektivitas dalam menghasilkan penjualan dari operasi dari aset operasi. Jadi kalau kita menghitung profit margin, nah profit margin itu nanti kita bisa gunakan dalam menganalisis, melanjutkan atau menghentikan suatu proyek. Kemudian operating asset turnover mengukur efektivitas dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi. Nah, kalau perusahaan menambah aset operasi, nah bagaimana efektivitasnya dihitung dengan menghitung operating asset turnover, tingkat perputaran aset. Kemudian kita lihat dampak hutang terhadap return on net operating asset. Nah, leverage operasi itu adalah hutang operasi pada return net operating asset. Nah, ini formula yang ada di buku untuk menghitung dampak dari leverage. Nah, operating leverage liabilitas ini itu adalah hutang, rasio hutang operasi dibagi dengan NOA ini, disingkat dengan operating liabilitas leverage ratio. Nah, ini untuk menghitung dampak leverage terhadap RN NOA. Oke, itu adalah komponen-komponen dari return
on investasi. Return on investasi itu tadi ada komponennya. Komponennya itu dari bisa dilihat dari RN net operating asset atau dari ekuitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke margin laba dan perputaran aset. Nah, margin laba dan perputaran aset. Margin laba itu adalah fungsi dari penjualan dan biaya operasi. Penjualan dan biaya operasi. Nah, itu berapa marginnya? Nah, kita bisa hitung. Nah, hitungnya bagaimana harga jual dikali unit yang terjual. Kemudian perputaran aset juga merupakan fungsi dari penjualan. Jadi penjualan dibagi total aset, itu adalah perputaran aset. Nah, ini ada contoh menganalisis return on net operating asset. Ini ada penjualan sebesar 5 juta dolar, kemudian 10 juta dolar, 10 juta dolar. Kemudian ini adalah net operating profit after tax sebesar 500.000. Yang kedua 500.000 dolar, yang terakhir 100.000 dolar. Berapa net operating asetnya? Net operating asetnya adalah yang pertama 5 juta, yang kedua 5 juta, yang terakhir 1 juta. Nopat margin tinggal dibagi 5 juta 500 dibagi 500 10%, 10 juta dibagi 5 juta 5%, 1 juta 10 juta dibagi 1 juta 100%. No turnover. Nah, tingkat perputarannya adalah yang ini 1 kali, yang ini 2 kali, yang ini 10 kali. Nah, return on net operating asset, yang ini 10%, ini 10%, ini 10%. Mana yang paling bagus? Dari ketiga ini, kita bisa lihat. Ini return on net operating assetnya sama 10%. Tapi perputarannya yang lebih besar adalah yang ini. 10 kali. Nah, ini marginnya yang ini 10%, ini 5%, ini 1%. Marginnya ini lebih besar, tapi ini lebih kecil. Nah, ini sedang. Nah, kira-kira yang mana yang lebih bagus? Ada yang tahu? Yang hitungan ini, yang A, B, atau C? Kita lihat, hitung mana yang lebih bagus. RNOA-nya sama 10%. Cuma bedanya di turnover aset. Ya. Kalau lihat bisnis, kalau margin kecil, perputarannya banyak, nah ini kan lebih bisa menguntungkan. Ya. Berarti ini usaha yang mengambil keuntungannya sedikit, tapi perputarannya banyak.
Nah, yang jenis yang pertama ini adalah dia mengambil margin untungnya besar, tapi penjualannya sedikit, putaran asetnya cuma 1 kali. Misalkan dalam 1 periode cuma 1 kali, ini 10 kali. Nah, kalau kita hitung 5 kali 1, 500, 5 kali 2, 1 juta. 100 kali 10, ini sama 1 juta. Nah, berarti kalau yang lebih sering perputarannya, walaupun marginnya sedikit, nah secara total itu juga nanti keuntungannya banyak, seperti itu ya. Nah, ini contoh sederhana dari analisis return on net operating asset. Nah, cara menghitungnya dengan membandingkan seperti ini ya. Kita lihat apa nopat margin, net operating profit after tax margin berapa, kemudian net operating asset turnover berapa kali, kemudian return on net operating asset berapa persen, seperti itu. Kita harus menganalisis mana yang lebih bagus, seperti itu. Kalau dalam grafik saya hubungan antara margin net operating profit after tax, kemudian no turnover, dan pengembalian atas aset operasi bersih. Nah, ini marginnya seperti ini. Apa grafiknya seperti ini. Oke, ini grafik sama. Nah, ini ada diagram pengembalian atas aset operasi bersih. Ini nopat margin, net operating asset, turnover. Ini cara ngitungnya nopat dibagi penjualan. Nopat itu adalah net operating profit after tax, itu penjualan dikurangi biaya. Biaya itu adalah harga pokok penjualan, kemudian ada beban penjualan, kemudian ada beban operasi penjualan. Kalau rata-rata net operating asset dihitung dari net operating working capital ditambah long term net operating asset. Net operating working capital itu adalah kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah harta ditambah aset lancar lainnya dikurangi hutang dikurangi akrual yang lain. Akrual yang lain itu misalkan hutang yang masih harus dibayar, misalkan. Nah, ini akrual yang lain. Kemudian long term operating asset bisa properti and equipment, kemudian bisa ditambah intangible and other liabilities, dikurangi beban pensiun, dikurangi long term lainnya. Nah, ini kalau lihat dari diagram ini kita lebih paham ya, lebih mudah mengingatnya. Kalau kita mau menghitung nopat, ya caranya nopat margin, ya nopat margin bagi penjualan. Menghitung nopat, ya nopat itu dihitung dari penjualan dikurangi biaya. Nah, biaya itu banyak, ada biaya, ada harga pokok, kemudian ada beban penjualan, kemudian beban administrasi dan biaya lain. Kemudian ada pemisahan margin laba. Ini nggak perlu pemisahan margin laba itu. Jadi
Di sini kita harus memisahkan gross profit margin supaya mencerminkan laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Nah, gunanya untuk mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan harga jual. Margin laba yang menurun dapat menunjukkan bahwa persaingan telah meningkat atau produk perusahaan menjadi kurang kompetitif atau keduanya. Kemudian bisa juga kita melihat dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, ini kita harus memisahkan margin laba. Nah, untuk perusahaan misalkan kalau beberapa perusahaan ada beberapa lini produk, setiap produk harus dipisahkan berapa marginnya supaya nanti manajer bisa memutuskan mana produk yang meningkat, marginnya mana yang berkurang. Kemudian pemisahan perputaran aset juga sama tujuannya. Nah, ini adalah rumus-rumus dalam menganalisis pemisahan perputaran aset. Kemudian kita juga bisa menilai ekuitas dengan menggunakan return on common equity. Nah, ini rumusnya. Return on common equity sama dengan return net operating asset ditambah leverage dikali spread. Nah, ini spread itu ini rumus. Ini nggak ada contoh ya. Kemudian leverage dan ini nggak usah. Nah, harus juga bisa menilai pertumbuhan ekuitas. Bagaimana caranya dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalau kita mau melihat pertumbuhan ekuitas, nah gunakanlah rumus ini. Nah, ini adalah untuk menilai tingkat pertumbuhan ekuitas biasa melalui laba. Melalui retensi laba dengan asumsi retensi laba dan pembayaran dividen adalah konstan, dan itu berarti stabil tetap. Nah, oke. Ini contoh grafiknya seperti ini. Jadi pertumbuhan ekuitas itu seperti ini ya. Grafiknya bisa naik, bisa turun, naik lagi, turun lagi, naik. Jadi nanti kalau kalian mau melihat pertumbuhan ekuitas, bisa menggunakan analisis return on common equity. Oke, itu adalah poin-poin yang ada di chapter 9 ya. Chapter 8 terkait dengan analisis return on investment. Jadi untuk menganalisis return on investment itu bisa kita lihat dari komponen return on investment. Bisa dilihat dari tadi net operating asset dan ekuitas.
ekuitas, stockholder equity. Oke, materinya sudah habis sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, karena materinya sudah habis, kita akhiri sampai di sini ya. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.